dengan Teacher Elsa di pelajaran matematika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang peluang kejadian menjemuk. Ada 5 soal yang akan kita bahas. Nah, soal pertama, sebuah dadu dilempar sebanyak 1 kali. Nah, tentukan peluang ya, munculnya angka genap atau angka yang lebih besar dari 3. Jawabannya, dari soal kita lihat terlebih dahulu. Tentukan peluang munculnya angka genap atau ya, angka yang lebih besar dari 3. Kata hubungnya adalah atau, sehingga ini adalah soal tentang kejadian menjemuk yang saling lepas. Kalau ada kata hubung atau, itu nanti kita akan gunakan operasi penjumlahan. Nah, baik, kita akan coba membahasnya. Ada 2 kejadian pada soal ini, ya. Kita misalkan A itu adalah kejadian munculnya angka genap dan B itu adalah kejadian munculnya angka yang lebih besar dari 3. Nah, sehingga untuk A, ya, pelemparan dadu sebanyak 1 kali, itu ruang sampelnya adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, sehingga banyaknya ruang sampelnya itu adalah 6, ya. Kemudian kejadian A itu adalah kejadian munculnya angka genapnya yaitu angka 2, 4, dan 6, sehingga NA-nya itu, banyaknya kejadian A-nya itu juga ada 3, sehingga peluang kejadian A itu adalah NA per NS sama dengan 3 per 6, ya, karena NA-nya 3 dan NS-nya itu ada 6, sehingga 3 per 6. Kemudian kita tentukan lagi yang B, yaitu kejadian munculnya angka yang lebih besar dari 3. Ya, itu ada angka berapa saja? Angka 4, 5, dan 6. Sehingga banyaknya kejadian B itu adalah 3 buah, ya. Sehingga peluang kejadian B itu adalah NB per NS sama dengan 3 per 6 juga, ya. Kemudian, nah, jika kita perhatikan dari kejadian A dan kejadian B, itu ternyata ada 2 angka yang sama, ya. Artinya ada anggota A yang beririsan dengan anggota B, yaitu adalah angka 4 dan angka 6, ya. Sehingga banyaknya anggota A yang beririsan dengan anggota B itu ada 2 buah, ya. Kita juga bisa menentukan peluang kejadian A beririsan dengan B itu sama dengan 2 per 6. Kenapa? Karena banyaknya anggota A yang beririsan dengan anggota B itu ada 2 dan ruang sampelnya ada 6, sehingga peluang kejadian A beririsan dengan B itu adalah 2 per 6. Nah, setelah itu kita bisa menentukan peluang kejadian A gabung B, ya, adalah peluang kejadian A, ya, ingat tadi kata hubungnya adalah atau, sehingga kita bisa jumlahkan, ditambah dengan peluang kejadian B dikurangi dengan peluang kejadian A iris B, ya, sama dengan 3 per 6 ditambah 3 per 6 dikurangi dengan 2 per 6. Hasilnya adalah 4 per 6. Dan kalau kita sederhanakan lagi, sama-sama kita bagi 2, hasilnya adalah 2 per 3. Sehingga peluang munculnya angka genap atau angka yang lebih besar dari 3 itu adalah 2 per 3. Nah, sekarang kita akan coba membahas soal yang kedua. Sebuah kantong berisi 4 bola merah dan 3 bola putih dan juga 3 bola hitam. Diambil sebuah bola secara acak. Nah, peluang terambilnya bola merah atau bola hitam adalah, oke. Nah, jawabannya, jumlah bola yang ada dalam kantong ini adalah sebanyak, ya, kita jumlahin dulu ya. 4 merah ditambah 3 bola putih ditambah 3 bola hitam, sehingga hasilnya adalah 10, ya. Kemudian kita perhatikan terlebih dahulu ya. Di soal itu ada kata-kata hubungnya peluang terambilnya bola merah atau bola hitam, sehingga ini juga masih kejadian yang saling lepas dengan menggunakan kata hubung atau, ya, operasinya nanti akan kita jumlahkan juga. Nah, kita misalkan juga kejadian A ini adalah kejadian terambilnya bola merah dan B itu adalah kejadian terambilnya bola hitam, ya. Sehingga untuk bola merah itu ada 4 buah, ya, yang dalam kantong.
Ya, sehingga banyaknya peluang kejadian A, ya, peluang kejadian terambilnya bola merah itu adalah NA per NS-nya. NA-nya itu ada 4 buah, ya, per ruang sampelnya tidak 10, jadi 4 per 10. Nah, itu adalah peluang kejadian A. Sekarang peluang kejadian B, ya, itu adalah peluang terambilnya bola hitam, ya. Dalam kantong itu ada 3 buah, sehingga NB-nya itu ada 3, sehingga peluang kejadian B itu adalah 3 per 10. Kenapa? Karena NB-nya itu ada 3 dan ruang sampelnya itu ada 10, sehingga dia 3 per 10. Nah, setelah kita tentukan peluang kejadian A dan peluang kejadian B, kita bisa menentukan peluang terambilnya bola merah atau bola hitam itu adalah PA gabung B itu adalah PA ditambah PB, ya. Sehingga hasilnya itu adalah 4 per 10 ditambah 3 per 10 sama dengan 7 per 10, ya. Sehingga hasilnya peluang terambilnya bola merah atau bola hitam itu adalah sebanyak 7 per 10. Sekarang kita akan bahas soal nomor 3. Kotak pertama berisi 2 buah bola merah dan 3 bola putih. Sedangkan kotak kedua itu berisi 5 bola merah dan 3 bola putih. Dari masing-masing kotak akan diambil 1 buah bola. Peluang bola yang terambil itu bola merah dari kotak pertama dan bola putih dari kotak kedua itu adalah, nah, jawabannya. Nah, kita misalkan A itu adalah peluang terambilnya bola merah dari kotak pertama, ya, ingat. Dan dalam kotak pertama itu ada 2 buah bola merah dari 5 buah bola yang ada di kotak pertama. Nah, sehingga kita bisa menentukan banyaknya banyaknya bola merah di kotak pertama itu ada 2, sehingga NA-nya itu ada 2, dan banyaknya bola di kotak pertama itu ada 2 ditambah 3, ya. 2 bola merah ditambah 3 bola putih itu sama dengan 5, sehingga ruang sampelnya ada 5. Sehingga kita bisa menentukan peluang kejadian A, yaitu peluang terambilnya bola merah dari kotak pertama itu adalah NA per NS sama dengan 2 per 5. Ya. Kemudian untuk B, kita misalkan itu adalah peluang terambilnya bola putih dari kotak yang kedua. Ya. Dari kotak kedua itu ada 3 buah bola putih dari 8 buah bola yang ada di kotak kedua. Sehingga itu banyaknya bola putih itu ada 3, dan banyaknya bola di kotak kedua itu adalah 5 ditambah 3 itu sama dengan 8, ya. Sehingga peluang kejadian B itu adalah NB per NS, ya. NB-nya ada 3, NS-nya ada 8, ya. Sehingga peluang B-nya itu adalah peluang kejadian B sama dengan 3 per 8, ya. Nah, dari soal kita lihat terlebih dahulu, ya. Itu ada kata-kata peluang bola yang terambil itu adalah bola merah dari kotak pertama dan bola putih dari kotak kedua. Ada kata hubung dan. Nah, artinya apa? Ini adalah kejadian yang saling bebas, ya. Kalau yang pertama dan yang kedua tadi itu adalah kejadian yang saling lepas dengan kata hubung atau operasi penjumlahan. Kalau ini kata hubungnya dan, maka kita akan menggunakan operasi perkalian, ya. Jadi nanti untuk peluang A kita kalikan dengan peluang B, ya. Bagaimana dia? Sehingga peluang kejadian A dan B atau peluang kejadian A iris B itu sama dengan peluang kejadian A kita kalikan dengan peluang kejadian B sama dengan 2 per 5 dikali 3 per 8 sama dengan 2 kali dikali 3 itu 6, 5 dikali 8 itu adalah 40. Nah, kalau kita sederhanakan sama-sama kita bagi 2, hasilnya itu adalah 3 per 20. Sehingga peluang bola yang terambil itu adalah bola merah dari kotak pertama dan bola putih dari kotak kedua itu adalah 3 per 20. Nah, sekarang kita akan coba membahas soal yang keempat. Pada percobaan melambungkan sebuah mata uang logam dan sebuah dadu sebanyak 120 kali, frekuensi harapan munculnya gambar dan bilangan ganjil adalah. Nah,
dari soal itu kita lihat ada kata hubung dan, ya. Dari dua kejadian itu ada kata hubung dan, sehingga ini masih kejadian yang saling bebas dengan operasi perkalian. Namun di sini pertanyaan itu adalah frekuensi harapan, ya. Jadi kita tentukan terlebih dahulu berapa peluang kejadiannya, kemudian baru kita bisa menentukan frekuensi harapan dari kejadian itu. Oke, kita coba membahasnya. Nah, dari soal ada dua buah kejadian, yaitu munculnya gambar dan bilangan ganjil, ya. Munculnya gambar dari sebuah uang logam dan munculnya angka ganjil dari sebuah dadu. Nah, sehingga itu kita misalkan adalah kejadian A, yaitu kejadian munculnya gambar dan bilangan ganjil, ya. Kita misalkan itu adalah A, sehingga kita bisa menentukan terlebih dahulu masing-masingnya. Ya, kita tentukan dulu peluangnya terambil gambar, ya, dan yang kedua baru kita bisa menentukan peluang terambilnya angka ganjil. Nah, untuk yang pertama kita tentukan terlebih dahulu peluang terambilnya gambar dari sebuah uang logam. Kalau sebuah uang logam itu ruang sampelnya itu ada dua, yaitu angka dan gambar, ya. Jadi NS-nya itu banyaknya ruang sampel itu ada dua, dan banyaknya muncul gambar itu adalah satu. Jadi G, ya, kita misalkan NG itu adalah 1, sehingga peluang terambilnya gambar itu adalah 1/2, ya, karena NG-nya ada 1 dan NS-nya ada 2, sehingga 1/2. Kemudian kita tentukan peluang terambilnya bilangan ganjil. Nah, dan kalau sebuah dadu dilempar itu banyaknya ruang sampelnya itu adalah 6, ya, sehingga angka ganjil dari 6 buah angka itu adalah angka 1, 3, dan 5, sehingga banyaknya kejadian munculnya angka ganjil itu adalah 3, ya. Sehingga peluang munculnya angka ganjil, jadi kita misalkan dengan PJ, ya, itu adalah NJ per NS, yaitu 3/6. Kita sederhanakan jadinya adalah sama-sama kita bagi 3, hasilnya itu adalah 1/2, ya. Sehingga kita bisa menentukan peluang kejadian A, yaitu peluang kejadian munculnya gambar dan bilangan ganjil, ya, kita gabungkan dia. Peluang kejadian G, ya, munculnya gambar, kita kalikan dengan peluang munculnya angka ganjil, sama dengan 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Nah, sekarang kita bisa baru menentukan frekuensi harapan dari kejadian A, yaitu N-nya itu adalah sebanyak 120 kali dikalikan dengan peluang kejadian A. Peluang kejadian A itu adalah 1/4. Sehingga kita bisa menyelesaikannya. 120 dikali 1/4 hasilnya adalah 30. Jadi ada 30 kali frekuensi harapan munculnya gambar dan bilangan ganjil. Sekarang soal yang terakhir, soal kelima, yaitu sebuah kotak berisi 5 buah bola merah dan 3 buah bola kuning. Akan diambil sebuah bola secara acak berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian, ya. Tentukan peluang terambilnya kedua-duanya bola merah. Artinya apa? Pengambilan pertama itu bola merah dan pengambilan kedua juga bola merah, sehingga ini adalah peluang kejadian saling bebas dengan syarat. Kenapa? Dia tanpa pengembalian, sehingga nanti kejadian yang kedua itu berpengaruh dari kejadian pertama. Kita misalkan kejadian A itu adalah kejadian terambilnya bola merah pertama. Nah, dalam kotak itu masih ada 5 bola merah, sehingga NA-nya itu ada 5 dan bola kuning ada 3, sehingga untuk banyaknya ruang sampel NS-nya itu adalah 5 ditambah 3 sama dengan 8. Ya, sehingga peluang kejadian A itu adalah NA per NS sama dengan 5/8. Untuk yang kedua itu kita misalkan dengan B, itu adalah kejadian terambilnya bola merah yang kedua. Nah, untuk pengambilan kedua, banyaknya bola merahnya berkurang 1. Kenapa? Karena untuk pengambilan pertama itu tidak dikembalikan atau tanpa pengembalian. Ya, sehingga bola merah yang awalnya 5 kita kurangi 1 sama dengan 4. Dan juga untuk ruang sampelnya yang awalnya di dalam kotak itu ada 8, setelah diambil 1 tanpa pengembalian dia berkurang 1, sehingga 8 dikurang 1 sama dengan 7. Nah, sehingga peluang kejadian B syarat A itu adalah NB per NS, ya.
itu sama dengan 4/7. Nah, sehingga untuk jawaban peluang kejadian A dan B itu adalah peluang kejadian A kita kalikan dengan peluang kejadian B syarat A, itu hasilnya adalah 5/8 dikali dengan 4/7 sama dengan 5 dikali 4 20, 8 dikali 7 itu adalah 56. Sehingga hasilnya kalau kita sederhanakan itu adalah 5/14. Nah, artinya apa? Jadi peluang terambilnya keduanya itu adalah bola merah, itu adalah sebanyak 5/14. Nah, oke, untuk video kali ini kita cukupkan membahas 5 soal. Mudah-mudahan kita lebih paham dengan peluang kejadian majemuk. Ya, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.